Bab 1801. Dragonite tercengang ketika mereka menerima perintah dari The Cardinal Hall dan Eragon. Mereka ditempatkan pada posisi yang sulit, terutama ketika mereka melihat bukti yang tak terbantahkan. Aku percaya pada Raja Mahkota, apapun yang terjadi. Mereka mengatakan dia jahat hanya karena mereka melihatnya berlatih teknik iblis. Siapa yang akan percaya itu? Itu benar. Memang benar bahwa teknik Raja Mahkota agak ekstrim, tapi apakah dia melakukan sesuatu yang membahayakan Erudia? Setelah mengalami beberapa insiden pertama sebelumnya, Dragonite sepenuhnya setia kepada Levi. Tak satu pun dari mereka percaya bahkan dengan bukti yang tak terbantahkan di hadapan mereka. Tidak mungkin kita menanggalkan gelar Raja Mahkota. Cepat dan kirim The Cardinal Hall balasan kami. Katakan pada mereka bahwa kita tidak akan melakukannya. Jika kita tidak bisa memesannya, mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk menyuruh kita berkeliling. Mereka masih tidak mau menghukum Levi. Tepat pada saat itu, mereka menerima telepon darinya. Apa, Anda menyuruh kami untuk melepaskan Anda dari gelar dan hak istimewa Anda? Orang yang menjawab panggilan itu tidak percaya. Levi telah mengambil inisiatif dan menyuruh mereka untuk mengikuti perintah. Saya tidak bisa membuang waktu lagi. Cepat dan lakukan. Sekarang, dengarkan baik-baik, katanya, memberi mereka instruksi. Saya mengerti. Kami akan membahasnya sekarang. Ini akan sepenuhnya dirahasiakan. Pada akhirnya, para Dragonite menjalankan rencana The Cardinal Hall. Ketiga perintah itu akan segera dilaksanakan. Namun, tepat sebelum itu bisa dilakukan, sebuah berita mengejutkan dirilis. Pengadilan Manifest telah menerbitkan daftar permata dan batu Erudia yang baru diperbarui. Daftar batu, juga dikenal sebagai daftar raring, tidak banyak berubah. Tetapi peringkat hanya satu yang telah berubah. Forlevia, yang menempati peringkat ke-20 dari bawah kini berada di peringkat ke-6. Pengadilan Manifest hanya memiliki satu penjelasan untuk ini, dia berbakat, tidak seperti yang lain. Jelas bahwa Forlevia sangat terampil. Semua orang di peringkat mengandalkan kemampuan mereka sendiri, sementara dia mengandalkan bakatnya. Tapi ini bukan hal yang paling menarik dari semuanya. Sebaliknya, itu adalah perubahan daftar permata. Prajurit peringkat ke-11 hingga ke-19 semuanya telah dihapus dari daftar permata, dan sudah ada prajurit baru yang menggantikan mereka. Berita kematian Einar, dan yang lainnya yang ada di daftar permata segera menyebar. Semuanya telah meninggal, dan itulah sebabnya mereka dihapus dari daftar. Meskipun demikian, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah perubahan peringkat Kalamaster. Pangkatnya telah meningkat dari yang ke-20 menjadi yang ke-6. Alasan pengadilan Manifest adalah bahwa Kalamaster telah membunuh 9 prajurit kuat dari daftar permata, 87 pejuang peringkat 7, dan 193 prajurit yang mendekati peringkat 7. Dia tidak terkalahkan bagi mereka yang berada di bawah peringkat 8. Peringkat itu jelas. Mereka yang berada di tempat kelima dan di atasnya sudah menjadi prajurit peringkat 8. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Namun, Kalamaster tidak terkalahkan di bawah level ini. Itu sebabnya dia berada di peringkat ke-6. Namun, ada berita yang lebih berdampak. Pengadilan Manifest telah merilis identitas asli Kalamaster. Dia adalah pewaris Cirrus, yang telah menduduki puncak daftar permata sebelumnya. Pria itu pernah mengalahkan semua prajurit kuat dari daftar permata. Tidak ada yang cocok untuknya sama sekali. Singkatnya, itu adalah masa Fin. Kebangkitan The Cardinal Hall dan Eragon juga terjadi selama waktu ini. Faksi-faksi kuno ini akan berkeringat dingin saat menyebut Cirrus. Selama waktu itu, mereka semua takut didominasi oleh Mereka pernah berpikir bahwa dia telah menghilang sepenuhnya, dan orang-orang di dunia seni bela diri Erudia menjadi gila ketika mereka menerima berita itu. Bahkan faksi kuno yang masih bersembunyi di ambang kehancuran. Pewaris Cirrus. Itu hanya menakutkan. Dari kelihatannya, sepertinya ahli warisnya mungkin berada di puncak daftar permata juga. Ini akan menjadi akhir dari Erudia jika itu terjadi. Dunia seni bela diri tidak ingin iblis api lain muncul. Mereka harus menyingkirkannya sebelum dia menjadi lebih kuat. Kalamaster harus mati. Bab 1802. Sulit dipercaya. Seluruh Erudia terkejut. Faksi kuno yang bersembunyi semakin cemas. Hal yang sama dapat dikatakan untuk orang-orang biasa. Itu adalah bencana bagi siapapun ketika iblis seperti ini muncul. Karena itu,
Kala Master telah menjadi musuh Erudia. Lebih dari siapapun, dia pantas mati. Dalam sekejap, berita tentang Kala Master yang membunuh puluhan ribu seniman bela diri di Eastford, dan juga para pejuang daftar permata menyebar seperti api liar. Berita bahwa dia adalah Levi juga akan segera terungkap. Banyak bukti, bersama dengan insiden di mana penjahat mengikutinya berkeliling terungkap. Itu hanya berfungsi untuk membuktikan identitas Levi. Tak lama kemudian, Dragonites merilis bahwa mereka akan menanggalkan gelar Levi sebagai Raja Mahkota. Erudia terkejut sekali lagi. Sekarang, setiap orang yang tidak berani melakukan apapun karena gelarnya bisa membunuhnya. Berita itu menyebar seperti air yang keluar dari bendungan yang jebol. Levi juga mendapat berita tepat setelah dirilis oleh The Manifest Court. Pewaris Cirrus. Mungkinkah mentor saya adalah Cirrus yang menduduki puncak daftar permata? Itu adalah berita yang mengejutkan baginya. Mungkin dia keluar dari penjara karena dia tahu identitasnya akan terbongkar suatu saat nanti. Tapi apakah dia benar-benar iblis? Itu tidak mungkin, kan? Dia sangat baik, orang tua. Bagaimana dia bisa menjadi iblis? Itu benar. Sebagian besar teknik dalam buku teknik yang diberikan mentornya kepadanya sangat ekstrim, dan cocok untuk mereka yang ingin sukses. Itu memang bisa diklasifikasikan sebagai sesuatu yang jahat. Namun, itu masih tergantung pada pengguna apakah mereka akan menggunakan buku teknik untuk kebaikan atau kejahatan. Sama seperti bagaimana dia memberikan buku teknik kepada Floyd dan yang lainnya. Itu tidak berarti bahwa mereka adalah setan. Sebaliknya, mereka secara aktif berkontribusi pada Erudia. Selain itu, Levi memiliki cukup banyak pengalaman dalam hidup. Mentornya bukan iblis, tetapi orang yang baik. Meskipun demikian, dia mulai ragu lagi ketika West Skylord memberinya informasi rahasia tentang Cirrus. Karena dalam informasi itu, Cirrus adalah Finn yang kejam dan menakutkan. Membunuh orang bukanlah apa-apa baginya, dan tidak ada yang tidak akan dilakukannya untuk menyiksa orang lain. Semua yang dia lakukan pada orang-orang sangat kejam dan keji. Cirrus tidak berbeda dengan binatang. Itu adalah kesan semua orang tentang dia. Kejahatan yang dia lakukan tidak ada habisnya. Cirrus pantas mati lebih dari siapapun. Bahkan Levi ingin menyingkirkannya. Apakah ini benar-benar mentor saya? Tidak mungkin, kan? Levi tidak bisa mempercayainya. Mungkin ada sesuatu yang saya tidak tahu tentang. Kecuali dia memberitahu saya tidak akan percaya sebaliknya. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, dia merasa bahwa Cirrus dan mentornya adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Tetap saja, dia adalah pewaris Viridimen. Dia yakin akan hal ini tanpa keraguan. Tidak akan ada lagi tempat untukmu di Erudia, Tuan. Dunia seni bela diri dan The Cardinal Hall tidak akan pernah membiarkan Anda lolos. Tapi Anda tidak bisa membunuh mereka jika mereka datang untuk Anda. Sungguh situasi yang sulit. Mendengar itu, Levi tenggelam dalam pikirannya. Dia sedang merencanakan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Segera setelah itu, The Cardinal Hall membuat pengumuman publik melalui Dragonite lagi. Mereka pernah penasaran mengapa Levi tidak membiarkan siapapun mengambil putrinya sebagai murid mereka. Tapi semuanya masuk akal sekarang. Dia takut orang akan mengetahui bahwa dia adalah pewaris Cirrus. Bagaimanapun, putrinya juga telah menjadi pewaris iblis besar. Pasti akan ada aura yang memancar darinya, tidak peduli seberapa halus itu. Identitasnya pasti akan terungkap jika seseorang menyadarinya. Itu sebabnya dia menyembunyikan anaknya. Sekarang, mereka tidak punya pilihan selain membuat rencana. Saat The Cardinal Hall mengejar Levi, mereka juga akan mengirim Forlevia ke The Cardinal Hall, memurnikannya dari pengaruh Finn, dan membentuknya menjadi orang yang benar. Bab 1803 Setiap berita yang mereka terima tidak menguntungkan bagi Levi. Itu memperburuk kesalahpahaman tentang dia. Ini adalah hasil yang diinginkan oleh pasukan di Raisonia. Mereka ingin memaksa Levi ke jalan buntu sehingga dia tidak punya pilihan selain melawan. Kemudian, dia akan bertarung melawan The Cardinal Hall dan dunia seni bela diri Erudia. Tidak peduli siapa yang keluar sebagai pemenang, pasukan Raisonian akan duduk menunggu untuk menuai keuntungan. Namun, publik, pasukan Raisonian, dan bahkan The Cardinal Hall tidak mengharapkan apa yang terjadi selanjutnya. Orang-orang yang pernah mengikuti Viridimen, artinya semua orang yang tersesat ke sisi gelap, tiba-tiba muncul di saat kritis seperti itu. Di era Finn,
mereka mengikuti Cirrus untuk menekan orang benar. Mereka perkasa dan bangga saat itu. Namun, setelah jatuhnya Fury Demon, para pengikut ini menghadapi penganiayaan dari Sekte Lurus dan The Cardinal Hall. Mereka yang selamat dipaksa ke sudut Erudia dan bersembunyi. Mereka hidup dalam bayang-bayang. Jika bukan karena berita tentang pewaris Fury Demon, mereka harus hidup bersembunyi selama sisa hidup mereka. Setelah jatuhnya Fury Demon, mereka tidak berani mengungkapkan diri. Namun, situasi mereka telah berubah. Pewaris Iblis Api, apakah itu berarti kita akan memiliki seorang pemimpin? Kami telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Meskipun kita mungkin tidak akan pernah hidup untuk melihat Fury Demon lagi, setidaknya kita memiliki ahli warisnya. Saya harap dia akan memimpin kita untuk mendapatkan kembali kejayaan Cirrus, kata salah satu pengikut Fury Demon. Begitu ada berita tentang pemimpin baru, pengikut iblis api lainnya muncul satu demi satu, berusaha mengikuti Levi. Itu benar-benar tak terduga. Pasukan iblis api kuno ini terus muncul dan jauh lebih kuat dari para penjahat yang mengikuti Levi. Di masa lalu, ketika Cirrus adalah pemimpin mereka, mereka memiliki kekuatan untuk bersaing dengan dunia seni bela diri Erudia. Sekarang, mereka harus tetap bersembunyi untuk melarikan diri dari The Cardinal Hall dan Eragon. Umumkan ini segera. Siapapun yang berani menyakiti pewaris Fury Demon adalah musuh kita. Kami akan mematuhi pewaris Fury Demon dengan sepenuh hati. Seluruh Erudia gempar setelah mendengar apa yang dinyatakan oleh pengikut iblis berapi-api. Bahkan Levi tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sekelompok bidat ingin mengikuti saya? Apakah mereka meminta masalah? Hal-hal yang cukup merepotkan, dan sekarang, mereka membawa lebih banyak. Pernyataan dari pengikut iblis api semakin memperkuat status iblis Levi. Tampaknya mustahil baginya untuk membersihkan namanya. Sementara itu, pasukan di Raisonia sangat antusias dengan kemunculan para pengikut Fury Demon. Sepertinya keberuntungan sedang berpihak pada mereka. Sebelumnya, mereka mengira Levi harus berjuang sendirian. Dia tampak tak berdaya melawan seluruh Erudia. Tanpa diduga, pengikut Fury Demon tiba-tiba muncul. Mereka bisa meminjamkan Levi kekuatan mereka dan memberikan keuntungan dalam pertempuran melawan dunia seni bela diri Erudia. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan pasukan Raisonia. Jika dua kekuatan kolosal saling bertarung, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Itu kemudian akan melemahkan dunia seni bela diri Erudia dan memungkinkan dunia seni bela diri Raisonia untuk bangkit kembali. Kita akan memulai bagian kedua dari rencana dalam beberapa hari. Lalu, kita akan menghancurkan masa depan dunia seni bela diri Erudia. Kemunculan pengikut Fury Demon membuat banyak orang panik. Aula Kardinal dan dunia seni bela diri Erudia menggunakan kemunculan kembali mereka sebagai alasan untuk mengambil tindakan. Sekarang, mereka memiliki sesuatu untuk disalahkan pada Dragonites. Apakah kamu melihat efeknya sekarang? Apakah Anda masih bersikeras bahwa itu tidak akan mempengaruhi apapun? Dragonites secara kolektif diam. Mereka tahu bahwa Levi tidak mengarahkan pengikut Fury Demon. Namun, mereka tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Entah bagaimana, para pengikut iblis api keluar dari persembunyiannya karena Levi dan membawa lebih banyak masalah padanya. Sekarang, Levi hampir sama berbahayanya dengan Cirrus di masa lalu. Peringkat bahaya Cirrus adalah level 8. Sekarang, peringkat bahaya Levi adalah level 7. Kata seseorang dari The Cardinal Hall. Ini adalah peringkat bahaya yang ditentukan oleh The Cardinal Hall. Itu cukup mengkhawatirkan untuk mendorong The Cardinal Hall dan Eragon mengambil tindakan demi keamanan nasional. Keluarkan perintah ini. Semua orang harus berusaha keras untuk menangkap Levi sebelum dia bertemu dengan para pengikut iblis berapi-api. Jadi para pejuang di dunia seni bela diri Erudia mulai bertindak segera. Bab 1804. Prajurit cenderung menganggap diri mereka di atas semua orang. Mereka terbiasa dengan kebebasan mereka dan menolak untuk membiarkan siapapun mengendalikan mereka. Namun, itu hanya karena belum ada yang bisa mengendalikan mereka. Dengan The Cardinal Hall dan intervensi tegas Eragon, banyak prajurit kuno harus mematuhi perintah mereka. Namun demikian, The Cardinal Hall dan Eragon jarang menjalankan kendali atau campur tangan mereka. Tapi begitu ada sesuatu yang salah, The Cardinal Hall akan mengeluarkan perintah, dan para prajurit ini akan mematuhinya tanpa pertanyaan. Jadi, di seluruh Erudia, orang-orang membuat rencana untuk memburu Levi. Pada saat yang sama,
pasukan kuno di negara tetangga Erudia juga berencana untuk menangkap Levi. Lagi pula, mereka juga akan terpengaruh jika perang pecah. Semua orang menyalahkan semuanya pada Levi dan terjadi keributan besar di mana-mana. Selanjutnya, Raisonia mulai meningkatkan upaya mereka dan memicu perselisihan di berbagai bagian Erudia. Mereka menyamar sebagai penjahat yang mengikuti Levi dan memulai banyak perkelahian di mana-mana. Itu menyebabkan kerugian serius di kedua sisi. Awalnya, orang-orang Raisonianlah yang menyamar untuk menyebabkan perselisihan. Kemudian, pengikut iblis api yang sebenarnya mulai bertarung dengan berbagai kekuatan di dunia seni bela diri Erudia. Segera, ada perkelahian yang melibatkan orang benar dan penjahat di mana-mana. Setelah menyelesaikan misi mereka, pasukan Raisonian mundur dengan tenang, dan tidak ada yang menyadari bahwa mereka ada di sana. Masalahnya tumbuh di luar kendali. Semakin banyak kekuatan kuno muncul. Pada saat yang sama, berbagai kekuatan sesat yang dikecam oleh dunia seni bela diri Erudia juga muncul. Segera, kedua belah pihak saling bertarung. Dunia seni bela diri Erudia telah jatuh ke dalam keadaan kerusuhan. Itu adalah kekacauan total dan bencana yang akan datang. Sementara itu, pasukan di Raisonia duduk santai menikmati pertunjukan. Sekarang, seluruh Erudia tahu bahwa Levi, yang pernah menjadi Raja Mahkota, sekarang bertingkah seperti iblis berapi-api. Dia telah menjadi musuh publik. Sementara itu, keluarga Lopez dan Black juga mengetahui hal ini. Sekarang aku akhirnya mengerti bagaimana orang biasa seperti Levi menjadi dewa perang dan bahkan Raja Mahkota. Dia ternyata pewaris iblis. Dia selalu menginginkan hasil yang cepat dalam latihannya dan menggunakan metode ekstrim untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam waktu singkat. Seseorang berkata, "Itu benar. Bukankah ini bagaimana dia menjadi begitu kuat begitu cepat? Dia telah memilih jalan yang jahat." Seseorang menjawab, "Analisis itu mengejutkan semua orang. Orang-orang biasa semua berpikir bahwa Levi curang untuk naik ke tampuk kekuasaan begitu cepat. Mereka percaya bahwa dia telah menyimpang dari jalan yang benar. Sementara itu, semua seniman bela diri melihat Levi sebagai pewaris Viridimen. Mereka percaya bahwa dia akan menggantikan Viridimen di masa depan. Sekarang, itu bukan lagi masalahnya. Bahkan kita yang tidak ada hubungannya dengan ini akan terseret ke dalam bencana yang tidak beralasan. Sialan kau, Levi. Berkatmu, kami sekarang menjadi musuh publik Erudia." Keluh seseorang dari keluarga Lopez dan Black. Semua orang sangat cemas sehingga mereka hampir menangis. Zoe terutama gemetar ketakutan. Dia tidak mengharapkan hal-hal berubah begitu drastis dalam satu hari. Saya selalu curiga bahwa Levi memiliki rahasia, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa dia adalah pewaris Viridimen. Pantas saja dia tidak ingin Evie menjadi murid seseorang. Levi takut itu akan mengungkap rahasianya. Sekarang saya mengerti mengapa dia tidak menonjolkan diri. Dia tidak pernah mengungkapkan identitas dan keterampilannya bahkan sebelum keluarganya. Saya tidak dapat memahaminya di masa lalu, tetapi sekarang, semuanya masuk akal. Itu semua untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris Viridimen. Zoe dan keluarga Lopez dan Black tidak terlalu banyak berpikir. Mau tidak mau mereka meragukan Levi berdasarkan semua yang mereka ketahui sejauh ini. Sekarang, mereka percaya bahwa Forlevia tidak pernah hilang tetapi Levi telah menyembunyikannya sehingga The Cardinal Hall tidak akan menemukan rahasianya. Kami sekarang berada dalam situasi berbahaya. Sekarang Levi menjadi target kebencian semua orang, siapapun yang terkait dengannya berada dalam bahaya. Masa depan Evie hancur. Levi, aku membencimu, teriak Zoe. Aku khawatir tentang Evie. Terlalu berbahaya baginya untuk bersamanya. Sementara itu, Levi bepergian ke Northampton sendirian. "Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Seseorang bertanya padanya. Bab 1805. Aku harus bersembunyi. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah keselamatan keluarga saya. Karena itu, Anda harus mengirim Evie ke ibu saya. Setelah itu, tunggu instruksiku. Levi menginstruksikan. Dia memutuskan untuk berpisah dengan Forlevia. Dia akan berada dalam bahaya besar jika dia tetap bersamanya. Namun, dia tidak ingin datang ke sini. Sementara itu, di pangkalan pelatihan Gamma Tech, Jared tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kabar tentang Levi. "Tuhan ada di pihakku," dia menyatakan. "Levi, siapa tahu kamu akan menjadi musuh publik Erudia." "Haha,
Itu pasti hukuman dari Tuhan. Jared semakin bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan matanya melebar karena kegembiraan. Dia telah mengumpulkan dendam yang mendalam dengan Levi, jadi dia senang melihat Levi dalam kesulitan. Lebih jauh lagi, Levi terlalu terjebak dalam masalahnya untuk mengganggu Jared, jadi Winona juga tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Saya telah memperoleh izin untuk menggunakan lab nomor 1. Oleh karena itu, saya akan melaksanakan rencana besar saya, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Jared berkata dengan ekspresi gila. Dalam beberapa hari terakhir, dia terus mencari kesempatan untuk melaksanakan rencananya. Meskipun Levi berhenti mengawasi Jared, kehadiran Winona di basis pelatihan Gamma Tech merepotkan. Sekarang Levi berada dalam masalah serius, Jared akhirnya memiliki kesempatan. Dia tidak lagi perlu khawatir tentang Winona. Bahkan jika dia melihat rencananya, dia tidak bisa menghentikannya tanpa bantuan Levi. Terlebih lagi, semua orang di tempat latihan mempercayainya sepenuhnya, jadi Winona tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, Jared dengan cepat memutuskan untuk memulai rencananya dan mengatur semua yang dia butuhkan untuk percobaan. Segera, seluruh basis pelatihan berdengung dengan kegembiraan. Lab nomor 1 adalah lab terbesar di basis pelatihan. Setiap kali dibuka, itu berarti akan ada proyek eksperimental besar-besaran. Lab jarang dibuka karena mahal untuk mengoperasikan peralatan di sana. Eksperimen biasa tidak memiliki anggaran untuk menggunakan lab. Oleh karena itu, lab nomor 1 digunakan kurang dari setahun sekali. Jadi, ketika Jared memperoleh izin untuk menggunakan lab nomor 1, berita itu mengejutkan seluruh basis pelatihan. Eksperimen itu akan dimulai keesokan harinya. Winona tercengang mendengar berita itu. Dia punya firasat buruk tentang ini dan merasakan sesuatu akan terjadi. Karena itu, dia terus mengamati Jared. Dia membuat banyak kontribusi luar biasa dengan eksperimen sebelumnya, tetapi eksperimen lanjutannya tidak memerlukan penggunaan lab nomor 1. Sesuatu yang salah. Dia akan melakukan sesuatu. Tapi semua orang di pangkalan pelatihan sangat mempercayainya. Mereka percaya bahwa dia akan memimpin Gamma Tech ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak, aku harus menghentikannya. Winona tahu bahwa dia tidak bisa berbuat banyak sendiri. Dia segera mengingat Levi dan menghubunginya, tetapi tidak ada yang menjawab panggilan itu. Kemudian, dia menemukan dengan browsing di komputernya bahwa Levi telah menjadi pewaris Viridimen. Dia berada di lab selama ini dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Ketika dia melihat berita itu, dia berseru, "Oh tidak, ini buruk. Aku tidak bisa mengandalkan Levi. Dia sendiri dalam bahaya besar. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan Jared. Aku akan menghentikannya sendiri." Winona bergumam. Kemudian, dia mengumpulkan keberanian dan berbicara dengan pemimpin langsungnya, Keanu Benedict. Namun, Keanu memarahinya dengan marah, "Mengapa kamu masih mencurigai rekanmu saat ini?" Jared telah membuka lembaran baru. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan mengancam keamanan Erudia. Saya tidak ingin mendengar hal seperti ini di masa depan. Tapi dia, Winona ingin terus mengatakan sesuatu. Keanu memarahinya lagi, "Keluar sekarang." "Baiklah, jika Jared melakukan sesuatu, aku akan bertanggung jawab untuk itu." Kemudian, dia menutup pintu untuknya. Winona kecewa. Sesuatu yang mengerikan akan datang. Bab 1806. Apa yang terjadi? Sebuah suara terdengar. Winona berbalik dan tiba-tiba menyadari bahwa Jared berdiri di sampingnya. Tidak ada. Entah kenapa, senyum Jared terlihat sedikit menyeramkan. Winona takut padanya. Sementara itu, Jared terus menatapnya dan berkata, "Ngomong-ngomong, Nona Wilcox, eksperimen besarku akan dimulai besok. Apakah kamu ingin menontonnya?" "Tidak, terima kasih. Saya punya masalah mendesak lainnya." Winona langsung menolak. Dia yakin Jared sedang merencanakan sesuatu yang besar. "Sayang sekali." Jared tersenyum. Kemudian, dia melihat Winona bergegas pergi dan menyeringai sinis. "Kamu akan menjadi yang pertama pergi." Hari berikutnya, semua orang di basis pelatihan Gamma Tech sedang mempersiapkan eksperimen Jared. Lab nomor 1 adalah lab terkuat di basis pelatihan. Jared mempertimbangkan ledakan yang akan terjadi jika eksperimennya gagal. Itu akan menghancurkan laboratorium lain. Namun, lab nomor 1 dapat menahan ledakan sepenuhnya. Jadi, itu adalah laboratorium yang ideal untuk eksperimennya.
Dia belum pernah menggunakan lab yang begitu kuat, jadi itu adalah mimpinya untuk menggunakannya. Sementara itu, Forlevia tiba di kediaman Jones. Keluarga Jones tahu tentang Levi, jadi mereka terkejut ketika Forlevia tiba-tiba muncul. "Evie, di mana ayahmu?" tanya Oma. Forlevia menggelengkan kepalanya. "Nenek, aku tidak tahu di mana ayah. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Emma tahu bahwa orang-orang akan segera datang ke kediaman. Akan sulit bagi keluarga Jones untuk melindungi Forlevia. Selanjutnya, banyak orang ingin menangkap Levi. Jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka akan segera mendatangi anggota keluarganya, seperti Forlevia dan dirinya sendiri. Mereka akan menculik mereka untuk memaksa Levi muncul. Meskipun mereka menyebut Levi iblis, mereka percaya dia akan muncul jika mereka memiliki Emma dan Forlevia. Kalau begitu, Evie dan aku harus segera bersembunyi. Emma mempertimbangkan potensi ancaman dan segera ingin membawa Forlevia bersamanya ke persembunyian. "Bibi Emma, sudah terlambat. Saya baru saja menerima kabar bahwa semua orang tahu bahwa Evie telah datang ke kediaman Jones. Sekarang, sekelompok besar prajurit sedang menuju ke sini," seru Mia. "Apa yang harus kita lakukan?" Oma panik. Ketuk, ketuk, ketuk. Pada saat ini, sosok gelap muncul di kediaman Jones dan bergegas menuju Emma dan Forlevia. Mia, yang terkuat dari keluarga Jones, mencoba menghentikan mereka. Namun, dia bahkan tidak bisa menghentikan mereka. "Tangkap mereka!" teriak salah satu sosok gelap. Kemudian, beberapa prajurit misterius menangkap Emma, Forlevia, dan Mia sebelum menghilang tanpa jejak. Saat mereka menghilang, kelompok demi kelompok prajurit tiba di kediaman Jones. "Di mana mereka?" tanya salah satu prajurit. Apakah seseorang menculik mereka? Siapa yang melakukannya? Ayo kejar mereka," kata prajurit lain. Kemudian, sekelompok prajurit melanjutkan pengejaran. Segera, berita tentang penculikan Emma, Forlevia, dan Mia menyebar kemana-mana dan mencapai The Cardinal Hall. Apakah seseorang menculik mereka? Itu pasti pekerjaan salah satu pasukan luar negeri. Mereka memanfaatkan kekacauan saat ini untuk menculik mereka, kata seseorang di The Cardinal Hall. Itu pasti. Itu adalah kesempatan yang baik bagi mereka. Anak itu adalah bakat yang hebat. Untungnya, mereka menculiknya daripada membunuhnya. Jika tidak, kematiannya akan menjadi kerugian besar bagi Erudia. Orang lain menimpali. Kita harus menemukannya dan mendapatkannya kembali. Suruh orang mencarinya sekarang. Masalah ini sama pentingnya dengan menangkap Levi. Berita penculikan Forlevia segera mencapai keluarga Lopez dan Black. Zoe hampir meledak karena marah. "Levi, apa yang kamu lakukan? Anda bersikeras mengirim anak saya ke ibumu. Sekarang, mereka berdua diculik. Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Kemudian, dia tidak bisa menahan tangis. Di saat-saat sulit, kemalangan terus datang satu demi satu. Bab 1807. Levi menjadi musuh publik. Jared akan menyelesaikan eksperimennya yang mengerikan. Emma dan Forlevia telah diculik. Kemalangan mengikuti mereka yang hidupnya menurun. Situasinya lebih buruk dari yang dibayangkan. Segera, sekelompok pria bertopeng berpakaian hitam muncul di luar kediaman Zoe. Sial bagi mereka, The Cardinal Hall telah menugaskan prajurit untuk berjaga-jaga sejak tadi. "Kamu siapa?" seorang prajurit dari The Cardinal Hall menuntut setelah melihat pria bertopeng. Orang-orang bertopeng segera melarikan diri. Ketika insiden itu diketahui oleh The Cardinal Hall, mereka yakin bahwa pasukan luar negerilah yang berencana untuk menculik anggota keluarga Levi. Sejak Levi menjadi musuh publik Erudia, mereka percaya bahwa pasukan luar negeri berencana untuk menyandera keluarga Levi untuk meyakinkan Levi untuk bergabung dengan mereka. Jika itu terjadi, itu akan buruk bagi Erudia. Levi sekarang berada di peringkat ke-6 dalam daftar permata Erudia. Dia juga pewaris Fury Demon, membuatnya menjadi ancaman serius. Karena itu, akan menjadi malapetaka jika dia bergabung dengan pasukan luar negeri. Selain itu, sekelompok besar pengikut Fury Demon berkumpul karena dia. Jika mereka bergabung dengannya juga, itu akan mengerikan. Pertama, kita harus mencari dan menyelamatkan putri dan ibu Levi. Kedua, kita harus melindungi anggota keluarga Levi yang lain. Jangan biarkan siapapun mendekati mereka. Aula Kardinal segera mengeluarkan perintah. Dengan demikian, Zoe berada di bawah perlindungan yang aman. Tidak hanya tidak ada yang bisa menculiknya,
bahkan mendekatinya tidak mungkin. Namun, tidak ada yang tahu bahwa itu semua adalah bagian dari rencana Levi. Orang yang menangkap Emma, Forlevia, dan Mia bukanlah orang jahat melainkan orang yang dikirim oleh Levi. Levi memikirkan rencana ini sejak awal. Sekarang seluruh Erudia dan beberapa negara tetangga berusaha untuk menyakiti Levi. Levi akan selalu dalam pelarian. Karena itu, dia tidak bisa membawa Emma, Forlevia, dan Zoe. Namun, dia akan khawatir tentang keselamatan mereka jika mereka tidak di sisinya. Lagi pula, dia tidak bisa memastikan keselamatan mereka jika dia tidak bersama mereka. Selanjutnya, musuh-musuhnya berencana menggunakan orang yang dicintainya untuk memaksanya menunjukkan dirinya dan tunduk pada penawaran mereka. Levi tidak ingin itu terjadi. Karena itu, dia memikirkan rencana yang brilian. Dia sengaja mengirim Forlevia ke kediaman Jones dan merilis berita untuk menarik perhatian. Kemudian, dia mengatur agar tim of Secret Warriors menculik Emma dan Forlevia secara terbuka. Itu adalah rencana yang sempurna. Pertama, seluruh Erudia akan tahu bahwa Forlevia dan Emma telah diculik dan hilang tanpa jejak. Kemudian, The Cardinal Hall akan curiga bahwa pasukan luar negeri berada di balik penculikan itu, jadi mereka akan memastikan untuk melindungi Zoe dengan baik. Dengan begitu, semua berkat rencana Levi, orang yang dicintainya akan benar-benar aman. Dengan itu, dia bisa fokus pada apa yang perlu dia lakukan. Namun, rencana Levi untuk melindungi orang yang dicintainya menyebabkan reaksi berantai besar-besaran. Pengikut Iblis Api telah menerima Levi sebagai tuan mereka. Karena itu, mereka sangat marah mengetahui tentang penculikan Emma dan Forlevia. Jadi, mereka mulai mencari Forlevia dan Emma di seluruh Erudia. Sementara itu, The Cardinal Hall dan dunia seni bela diri Erudia lainnya juga sibuk mencari mereka. Selanjutnya, pasukan di Raisonia juga terkejut. Mereka telah diculik. Siapa yang menculik mereka begitu cepat? Kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berakting. Mereka berencana untuk menculik Forlevia. Apakah menurutmu Zarain ada di balik ini? Seseorang menyarankan. Zarain adalah musuh terbesar Levi. Sebelumnya, Levi mempermalukan Zarain, jadi mereka menyimpan dendam. Sekarang kesempatan itu muncul dengan sendirinya, tidak mengherankan jika mereka bertindak berdasarkan itu. Pasukan Raisonia tercengang. Jika pasukan Zarain berada di balik ini, maka kita dalam masalah. Saya tidak ingin bekerja dengan mereka. Ada banyak reaksi berantai lainnya. Seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke dalam kekacauan. Bencana lain akan segera terjadi. Bab 1808. Bencana itu adalah eksperimen Jared. Semua orang di basis pelatihan Gamma Tech mengantisipasinya. Sementara itu, Winona memutar otaknya sepanjang malam tetapi tidak dapat menemukan cara untuk menghentikannya. Dia tidak punya pilihan selain mengamati situasi dan bertindak sesuai dengan itu. Bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika Jared tidak merencanakan apa-apa? Segera, itu adalah hari lain. Lab nomor 1 diaktifkan untuk pertama kalinya tahun ini. Keanu dan yang lainnya menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Jared, terutama para asistennya. Para asisten yang ditugaskan untuk Jared semuanya memujanya dengan fanatik. Sebelum Jared memasuki lab nomor 1, dia mengatur seseorang untuk mengawasi Winona. Winona memiliki hak untuk memasuki lab nomor 1 tetapi hanya ke bagian terluar. Di sana dia bisa melihat eksperimen melalui kaca yang dibuat khusus. Saat ini, Winona sedang merasa cemas. Jika dia menemukan bahwa eksperimen Jared berbahaya, dia hanya bisa menonton dan tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dalam 1 jam, Jared dan asistennya menyelesaikan semua persiapan eksperimen. Eksperimen tersebut melibatkan superpartikel yang bertabrakan untuk menciptakan energi. Superpartikel ini saat ini tidak dikenal dunia. Jared menemukannya dalam sebuah eksperimen. Begitu dia bisa mengendalikan energi mereka, itu akan mengarah pada kemajuan besar. Oleh karena itu, semua orang di basis pelatihan Gamma Tech penuh antisipasi dan memandang Jared. Namun, eksperimen itu memiliki kemungkinan gagal. Jika percobaan gagal, itu akan melepaskan energi kolosal yang akan menyebar dan menghancurkan basis pelatihan. Lab nomor 1 adalah satu-satunya lab yang dapat menampungnya. Meskipun percobaan Jared memiliki peluang sukses yang tinggi, semua orang masih mengenakan pakaian pelindung tingkat tertinggi. Kemudian, percobaan dimulai.
Mereka terus bertabrakan superpartikel satu sama lain dan bereksperimen dengan superpartikel. Segera, lebih dari 7 jam telah berlalu, dan mereka telah mengulangi percobaan itu ribuan kali. Sebenarnya, Jared sudah memiliki banyak data dari 10 percobaan sebelumnya. Tetap saja, Jared melakukan percobaan di lab nomor 1 sebanyak 8.000 kali untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Dia benar-benar percaya diri. Sekarang, langkah eksperimen yang paling penting telah tiba. Untuk beberapa alasan, kelopak mata kanan Winona terus berkedut, dan jantungnya berdebar kencang seolah-olah mengancam untuk melarikan diri dari dadanya. Sesuatu yang buruk akan datang. Segera, superpartikel akan saling bertabrakan secara langsung. Jika tabrakan ini gagal, itu akan menciptakan jumlah energi yang tak terbayangkan. Semua orang gugup karena bahkan pakaian pelindung tidak dapat melindungi mereka dari energi. Sama seperti semua orang khawatir tentang apakah pakaian pelindung itu akan melindungi mereka dari energi, Jared melakukan sesuatu yang gila. Dia melepas baju pelindungnya. Semua orang di lab terkejut dan terpana. Apa yang dia lakukan? Seseorang berteriak, "Smith, apakah kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Kenakan baju pelindung sekarang. Itu berbahaya." Kemudian, semua orang memanggil Jared untuk mengenakan pakaian pelindung. Meskipun partikel-partikel ini hanya melepaskan sejumlah kecil energi saat ini, itu sudah cukup untuk melenyapkan seseorang. Karena itu, mereka semua mengira Jared gila. "Diam, saya tahu apa yang saya lakukan." Jared mengabaikan mereka dan mendekati penumbuk partikel. Dia menyeringai gila. Bahkan sebelum tumbukan langsung superpartikel memiliki medan energi yang kuat. Terlepas dari itu, Jared berjalan cepat ke medan energi. Seketika, semua rambutnya berdiri, dan dia tampak menakutkan. Semua orang ketakutan. Jika dia tidak bisa menahan energi yang kuat di medan energi, dia akan meledak. Namun, Jared tidak peduli. Dia sudah gila. Lihat itu benar-benar jenius. Seorang jenius yang benar-benar gila. Apakah ada di antara Anda yang memiliki keberanian seperti itu? Ayo beri dia bantuan yang besar. Keanu sedang menonton dari balik kaca khusus dan mulai bertepuk tangan. Yang lain juga bertepuk tangan dan memandang Jared dengan penuh kekaguman. Hanya Winona yang punya firasat buruk tentang ini. Bab 1809. Superpartikel yang ditemukan Jared jumlahnya terbatas. Hanya ada 8 dari mereka. Dalam percobaan sebelumnya, hanya replika superpartikel yang digunakan. Eksperimen yang akan dilakukan menggunakan superpartikel asli. Mulai eksperimen. Mendengar perintahnya, berbagai mesin di laboratorium telah diaktifkan. 3, 2, 1, ledakan. Ledakan keras terdengar seperti akhir dunia. Semua orang seketika tuli. Tidak ada yang bisa mendengar apapun. Ini sukses. Kita berhasil. Tiba-tiba, seruan kegembiraan terdengar di laboratorium. Tumbukan partikel berhasil. Mereka sekarang bisa mengendalikan energi itu. Lanjut. Jared memberi perintah kedua. 2 partikel lain mulai bertabrakan. Para peneliti tidak punya waktu untuk merayakannya, dan mereka terus mengoperasikan mesin. Mulai tabrakan. 3. Saat hitungan mundur dimulai, Jared melakukan sesuatu yang tidak terduga. Retakan. Dia membuka mesin itu. Hasil dari tindakannya akan menghancurkan. Ketika 2 partikel bertabrakan di dalam kotak, kotak itu mampu menampung energi yang dihasilkan. Sekarang setelah kotak dibuka, energi yang dihasilkan akan menyebar. Itu akan menyebabkan percobaan gagal. Tidak, semua orang yang hadir memiliki ekspresi gila di wajah mereka. Mereka melebarkan mata mereka tidak percaya. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Yang terpenting, hidup Jared berada dalam situasi genting. Dia berada tepat di sebelah mesin. Sebagai hasil dari tabrakan, dia akan menjadi orang pertama yang dicabik-cabik. Apakah dia memintanya? Gila. Pada saat itu, jantung Winona dan yang lainnya akan berhenti berdetak. Sedikit mereka menyadari bahwa tubuh Jared telah tertanam dengan banyak chip. 2, 1. Partikel bertabrakan. Ledakan. Ledakan ini jauh lebih keras dari yang sebelumnya. Seolah-olah 2 planet telah bertabrakan. Puff, puff. Winona dan Keanu, yang berada di area luar laboratorium, mulai mengeluarkan darah dari mulut, telinga, dan hidung mereka. Retakan, retakan. Kaca khusus di depan mereka dapat menahan serangan berbagai jenis senjata. Namun, itu hancur berkeping-keping tepat pada saat itu.
Tidak mungkin kaca dapat menahan energi tumbukan. Puff, puff, puff. Pakaian pelindung semua peneliti di laboratorium mulai terkoyak. Ada darah di mana-mana, dan korbannya sangat mengejutkan. Itu tak terbendung. Tidak ada cara untuk menghentikan kekuatan semacam itu. Kekuatan tabrakan itu begitu besar hingga hampir memusnahkan semua instrumen di lab nomor 1. Untungnya, lab nomor 1 adalah yang terkuat dan belum runtuh. Jika tidak, seluruh basis teknologi akan rata dengan tanah. Meskipun Winona berdarah pada saat itu, tatapannya tidak pernah meninggalkan Jared. Menurut pendapat Winona, Jared tepat di titik nol, dan dampaknya pada dirinya akan menjadi yang terburuk. Pada saat tumbukan, pakaian Jared menghilang dalam sekejap, dan tubuhnya menjadi cair. Dia menjadi sangat transparan sehingga pembuluh darah dan tulangnya terlihat. Segera setelah itu, daging dan darahnya menghilang dan bahkan tulangnya hancur. Sebelum dia bisa bereaksi, Jared yang cair muncul sekali lagi. Setelah itu, tubuh Jared berubah menjadi warna merah transparan. Orang bisa melihat energi atom mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Memang, Jared menggunakan energi konsekuensial yang dihasilkan oleh tabrakan partikel untuk mengubah keadaan tubuhnya. Tidak, tubuh Jared hilang dan diganti dengan yang terbuat dari energi atom. Namun, dia telah mempertahankan kesadarannya. Ternyata niat Jared yang sebenarnya dari eksperimen itu adalah untuk mengubah tubuhnya. Dia telah mempertahankan kesadarannya dan membiarkan tubuh fisiknya ditata ulang. Itu berarti tubuhnya sekarang menjadi makhluk dengan energi murni. Energi yang mengalir di dalam dirinya sangat menakutkan. Iblis telah lahir. Bab 1810. Meskipun Winona telah memperkirakan beberapa langkah mengejutkan dari Jared, itu sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Dia tidak pernah berpikir Jared akan melakukan percobaan pada dirinya sendiri. Siapa di dunia ini yang berani melakukan hal seperti itu? Terutama ketika semua orang telah menyaksikan adegan mengerikan sebelumnya. Energi yang dihasilkan oleh tabrakan itu telah menghancurkan tubuh fisik Jared sepenuhnya. Tidak ada sisa-sisa dia sama sekali. Hanya dia yang bisa segila ini di seluruh dunia. Tidak ada yang akan berpikir untuk menggunakan energi super untuk mengubah tubuh mereka sendiri. Belum lagi tingkat keberhasilannya akan sangat rendah. Kegagalan akan mengakibatkan kematian mutlak. Jared telah bermain-main dengan eksperimen gila ini untuk waktu yang sangat lama. Di masa lalu, dia telah menemukan senjata seperti DCD dan mampu mengendalikan sejumlah besar energi yang kuat. Namun, semua itu mengharuskannya untuk bergantung pada objek eksternal dan bantuan orang lain. Kekuatan tidak pernah datang dari dalam dirinya. Tidak peduli seberapa kuat senjatanya, dia pada akhirnya hanya manusia biasa. Itulah mengapa dia membutuhkan perubahan. Dia bersedia menjadi subjek ujian dan mengubah dirinya menjadi makhluk yang kuat. Untuk mencapai tujuannya, penggunaan modifikasi genetik atau obat-obatan telah terlintas di benaknya. Dia tidak keberatan berubah menjadi cyborg seperti Byron. Sayangnya, semua pilihan itu tidak bisa memuaskan dahaga Jared untuk menjadi pejuang pamungkas. Dia ingin menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Dengan demikian, eksperimen gila ini telah menguasai pikirannya. Langkah pertama adalah menghasilkan energi dari tumbukan partikel. Selanjutnya, dia perlu mempertahankan kesadarannya. Langkah ketiga adalah menghancurkan tubuh fisiknya. Adapun langkah terakhir, dia harus bisa merekonstruksi tubuhnya. Jared telah melakukan banyak persiapan untuk eksperimen ini. Dia telah menggunakan teknologi tercanggih di dunia. Tidak peduli seberapa rumit seluruh prosesnya, intinya tetap bahwa Jared telah berhasil. Pada dasarnya, dia bukan lagi manusia. Dia adalah tubuh energi murni. Dengan pengecualian kesadarannya sendiri, sisa dirinya terdiri dari energi. Itu adalah aspek menakutkan dari teknologi. Teknologi paling mutakhir bisa mengubah segalanya. Jared sekarang berada di puncak dari semuanya. Dengan tubuh energi murni, Jared dikelilingi oleh kilatan cahaya dan memancarkan aura menakutkan. Energi yang dihasilkan oleh tabrakan itu digunakan untuk membentuk tubuh Jared. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan yang dimiliki Jared di dalam dirinya pada saat itu. Saya melakukannya. Jared melolong. Ada energi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam raungannya. Retakan, retakan. Semua mesin yang tidak bisa dihancurkan di lab nomor 1 hancur berkeping-keping di bawah serangan energi sonik. Adapun para peneliti yang selamat dari serangan awal, semuanya meledak menjadi kekacauan darah di tempat.
Tak satu pun dari ratusan dari mereka selamat. Mereka semua telah menghilang dalam sekejap mata. Di masa lalu, mereka adalah pengagum Jared. Namun, pada akhirnya, mereka dibunuh olehnya. Jared tercengang. Bagaimana ini terjadi? Tampaknya Jared tidak dapat mengendalikan energi yang berada di dalam tubuhnya. Itulah mengapa raungan seperti itu menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Namun, chip yang telah ditanamkan padanya sebelumnya memungkinkan dia untuk mengontrol energi itu menggunakan kesadarannya. 30 detik kemudian, Jared mampu mengelola energi dalam dirinya. Sebuah dorongan dari tangan kanannya, dan energi menakutkan menyembur keluar dari tangannya. Retakan. Energi menyebabkan retakan di tanah, dan jurang setinggi 100 meter muncul. Itu tampak seolah-olah tanah akan terbelah menjadi dua. Seluruh laboratorium bergetar dan terasa seperti akan runtuh. Semua orang terkejut. Jared menjadi sangat menakutkan. Dia seperti iblis. Kelompok peneliti mengerti apa artinya itu. Jared tidak akan pernah bisa dikalahkan. Tidak, kecuali energinya telah benar-benar habis. Meskipun demikian, semua orang tahu bahwa energi yang dihasilkan oleh tabrakan itu terlalu besar, dan tidak mungkin habis. Itu tidak mungkin untuk digunakan. Dilihat dari penampilannya, Jared tidak terkalahkan. Dia tidak akan pernah mati. Energi yang dia miliki bisa memusnahkan segalanya. Tidak ada seniman bela diri yang bisa menahan kekuatan ini. Bersambung.